Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat-sahabat akuntansi pemerintah Indonesia. Gimana kabar-kabar teman semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat ya. Salam sehat buat teman-teman dimanapun berada di masa pandemi yang kian menjadi-jadi. Mudah-mudahan teman-teman tetap dalam keadaan optimis, dalam keadaan yang punya semangat untuk meraih impian. Karena saya yakin teman-teman semua ini punya impian, ya. Dan masuk rekan setan ini punya impian besar, yaitu bisa memberikan kontribusi yang lebih bermakna buat Ibu Pertiwi, ya. Nah, pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat akuntansi pemerintah, saya membawakan sebuah materi yang sangat baru dalam akuntansi pemerintah 2 tahun ini, yaitu materi berkaitan dengan akuntansi transfer ke daerah dan dana desa, ya. Jadi ini sebuah materi baru karena sebelumnya belum pernah diajarkan secara utuh di akuntansi pemerintah 2, tapi pernah kita sisipkan materi ini ketika kita membahas akuntansi belanja. Karena hakikatnya transfer ke daerah dan dana desa ini punya persamaan dengan belanja. Itu sama-sama pengeluaran dari kas negara kepada pihak lain tanpa berharap uang itu akan kembali. Kecuali kalau terjadi kesalahan transfer atau kesalahan perhitungan baru dia akan kembali, ya. Tapi sepanjang tidak ada kesalahan tersebut, maka uang yang sudah keluar itu, baik dalam bentuk belanja maupun transfer, hakikatnya tidak dimasukkan untuk kembali lagi. Nah, itu namanya belanja atau transfer. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan gambaran umum dulu mengenai apa sih sebenarnya ruang lingkup dari transfer ke daerah dan dana desa. Tentu teman-teman sudah pada tahu nih ya, karena sejak tahun 2001 kita menerapkan apa yang namanya otonomi daerah diperluas, ya. Bukan berarti sebelum tahun 2001 nggak ada otonomi. Ada, tapi otonomi daerahnya belum seluas yang sekarang. Dan juga tentang desentralisasi fiskal, ini semakin diperluas ya, makna desentralisasi fiskal ini agar daerah-daerah ini juga mendapatkan kucuran dana ya secara proporsional dari pemerintah pusat. Kalau dulu sebelum berlakunya undang-undang otonomi daerah dan undang-undang perimbangan keuangan, itu terasa sekali ya gap antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Itu yang kita sebut dengan vertical imbalances, ya, kesenjangan secara vertikal. Nah, ada juga antar daerah itu ada daerah-daerah yang kaya karena daerahnya bisa memperoleh pendapatan sendiri, memperoleh pendapatan asli daerah sendiri karena daerah itu punya objek wisata yang bagus, punya lingkungan bisnis yang bagus untuk para pengusaha, sehingga di situ bisa dipungut pajak daerah sangat banyak. Itu daerahnya akan sangat kaya seperti DKI, kemudian kota-kota di Bali, ya, itu adalah daerah-daerah yang kaya. Nah, ini tentu saja menimbulkan kesenjangan karena ada daerah-daerah yang bahkan susah sekali menggali potensi pajak maupun retribusi daerahnya. Itu menimbulkan yang namanya kesenjangan horizontal atau horizontal imbalances. Nah, jadi desentralisasi fiskal hadir dalam rangka mengurangi ketimpangan vertikal antara pusat dan daerah, sekaligus mereduksi ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah. Nah, sahabat muda, kali ini kita coba melihat dalam perspektif akuntansi bagaimana sih pemerintah melakukan pencatatan transaksi dari mulai penganggaran sampai pertanggungjawaban di dalam laporan keuangan. Tentu ini sebuah hal yang menarik. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya perkembangan jumlah realisasi transfer ke daerah dan dana desa semakin hari semakin tinggi seiring dengan tingginya estimasi pendapatan negara. Semakin tinggi estimasi pendapatan negara, maka akan semakin tinggi transfer. Kenapa? Karena transfer ini dikaitkan dengan capaian pendapatan. Pemerintah pusat ingin membagi hasilkan pendapatan pusatnya kepada pemerintah daerah. Otomatis, semakin tinggi pendapatan yang diraih pemerintah pusat, maka akan semakin tinggi juga transfer yang akan diserahkan dari pusat kepada daerah. Itu ya teman-teman ya. Nah, prinsip inilah yang kita sebut dengan earmarking. Artinya, pengeluaran negara itu ngambilnya dari jumlah tertentu atas pendapatan negara. Jadi pendapatan negaranya kita earmark, ya. Earmark itu kata-kata ear itu kuping, ya, mark itu tanda. Jadi kayak seekor sapi ditandain ya, ditandain kupingnya kayak pakai anting, earmark ini punya saya, udah di tag istilahnya. Demikian juga earmark itu. Ini pendapatan pajak itu sebagian ada yang saya earmark, saya tandain ini untuk kembali ke daerah. Ini pendapatan sumber daya alam dari migas maupun non migas kita
tax sedikit ya, sebagian untuk kita bagi ke pemerintah daerah. Nah, itu namanya earmarking. Dan ekonomi masalah earmarking ini sudah ditemukan jauh dulu ya, tahun 1960-an ya, apa namanya, sudah ditemukan oleh para peneliti maupun penulis terdahulu bahwasanya konsep earmarking ini penting untuk menjamin bahwasanya pengeluaran negara tertentu itu sudah ada jaminan sumber pendapatannya, sumbernya sudah ada. Jadi transfer itu akan terjamin sepanjang ada sumber pendapatan. Ya, transfer ke daerah dalam bentuk pajak akan terjamin kalau realisasi pendapatan pajaknya tinggi. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini ya yang kita sebut dengan earmarking. Nah, saya ingin mengajak teman-teman dulu sebelum masuk ke proses akuntansinya, bahwasanya yang namanya transfer ke daerah ini beririsan atau berurusan juga dengan masalah politik, ya. Jadi semakin apa namanya, semakin tinggi popularitas kepala negara, gitu ya, maka dia ingin membuktikan bahwasanya kepala negara ini, ya, ataupun kepala pemerintahan ini benar-benar bisa diterima secara legitimasi oleh rakyatnya, sehingga dia ingin membuktikan bahwasanya kepedulian pemerintah pusat kepada daerah ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya dana yang dikucurkan berupa transfer dari pusat kepada daerah. Makanya sejak tahun 2014 dengan terbitnya Undang-Undang Desa sudah mengamanatkan adanya tambahan lagi nih transfer ke daerah, yaitu yang namanya dana desa. Ya, itu ya, makanya dana desa itu secara realisasi APBN sudah mulai di APBN tahun 2015 ya. Dana desa hakikatnya juga bagian dari transfer ke daerah. Hanya saja kalau transfer ke daerah itu memang untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Sementara dana desa itu ya untuk desa itu sendiri, ya. Nah, penyalurannya melalui rekening Pemda masing-masing dan nanti diserahkan kepada pemerintah desa. Jadi ini sebuah rekognisi dari pemerintah pusat akan keberadaan masyarakat tradisional, masyarakat desa yang dari dulu berpuluh-puluh tahun memang sudah ada. Secara mandiri mereka bisa membangun daerahnya sendiri, maka kita support pembangunan desa ini melalui mekanisme dana desa. Nah, hakikatnya itu salah satu ruang lingkup daripada TKDD ya, di samping transfer yang selama ini kita kenal ada namanya dana alokasi umum, dana bagi hasil, dana alokasi khusus, ada dana desa juga ya, yang mulai tahun 2015 dikucurkan dari APBN. Nah, apa dan bagaimana pemerintah melakukan transaksi dan melakukan pencatatan atas transaksi TKDD, nanti teman-teman bisa simak dalam video yang kedua. Dan di video pertama ini kita hanya brainstorming ya, penghangatan kembali, mengingat memori-memori kita bahwasanya akuntansi TKDD ini penting banget buat teman-teman agar paham ya bagaimana pemerintah melakukan pengelolaan dana yang demikian besar, ratusan triliun ini, itu supaya aman, dipertanggungjawabkan, dan secara akuntabel dan profesional dikelola oleh negara. Ya, itu ya teman-teman ya. Demikian pengantar dari saya. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan dalam video yang kedua berkaitan dengan akuntansi TKDD. Semangat pagi, sahabat-sahabat akuntansi pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.